Pembuat hoax terbaik adalah penguasa. Karena mereka memiliki seluruh peralatan untuk berbohong. Kita semua tahu, di dunia pendidikan saat ini kita didoktrinkan pengetahuan bahwa bumi itu bulat dan berputar. Doktrin ini diterima sebagai kebenaran. Barang siapa yang menyimpang dari doktrin tersebut akan dianggap remedial atau tidak lulus pada mata kuliah dan pelajaran tersebut. Itulah yang disebut dengan arogansi ilmu pengetahuan. Tetapi bahasan kita pada video ini bukan soal etis dari dunia pendidikan, tetapi tentang efek Coriolis pada bumi bulat yang berputar. Apakah benar bumi ini berputar? Mari kita buktikan. Dalam video yang sudah tayang sebelumnya dengan cover di atas di playlist Sains dan Teknologi, banyak yang bilang bahwa Coriolis harus ada momen inersia. Klaim tersebut memang benar, tetapi kurang tepat juga karena pada video tersebut melintas di kutub utara atau porosnya bumi sehingga berbeda. Mari kita gunakan konsep bumi bulat pada sains modern saat ini yang sekaligus didoktrinkan. Kita kutip dari channel Ligma Science. Ketika kita berada di dalam gerbong kereta api, meskipun kereta api berjalan dengan kecepatan 100 km per jam, ketika kita melompat di dalam kereta, kita tidak akan terlempar ke belakang. Di dalam kereta api yang sedang berjalan, kita bisa melompat-lompat, main lempar bola, bahkan menerbangkan drone tanpa takut drone tersebut melesat ke gerbong belakang. Inilah yang disebut sebagai inersia. Semua benda akan mempertahankan keadaan geraknya. Benda yang diam akan tetap diam, dan benda bergerak akan tetap bergerak sampai ada gaya lain yang mempengaruhinya. Itu penjelasan tentang momen inersia. Momen inersia terjadi ketika berjalan lurus ke depan dalam satu pergerakan saja dengan laju yang konstan. Sama seperti pesawat yang terbang dari barat ke timur atau sebaliknya, kalian juga bebas bergerak di dalam pesawat tanpa adanya gangguan. Gangguan akan terjadi ketika adanya percepatan seperti pengurangan kecepatan atau menambah kecepatan. Perubahan itulah yang dirasakan penumpang. Paham sampai sini? Ayo kita lanjutkan yang sekarang, efek Coriolis. Kalian tonton dan dengar dulu penjelasan pada video berikut dari Ligma Science juga. Pada video yang sama dengan sebelumnya, bahasan kita fokus pada efek Coriolis ini. Karena bumi berbentuk bulat seperti bola, maka ada perbedaan kecepatan linear di permukaan bumi. Kecepatan tertinggi adalah di ekuator atau garis khatulistiwa. Semakin ke arah kutub, maka kecepatannya semakin rendah. Mengapa demikian? Ini karena perbedaan panjang keliling permukaan bumi yang tegak lurus dengan poros bumi. Di khatulistiwa, kelilingnya sekitar 40.000 km. Tentu tidak pas 40.000, tetapi kita bulatkan untuk mempermudah hitungan. Artinya, dalam 24 jam menempuh 40.000 km. Dalam 1 jam, 1666 km. Jadi, kecepatan di khatulistiwa 1666 km per jam. Ini hasil dari pembulatan. Di tempat lain semisal Jakarta yang berada di garis 6 derajat lintang selatan, kelilingnya adalah 25.272 km. Artinya, di sini dalam 24 jam menempuh 25.272 km. Dalam 1 jam 1053 km. Jadi kecepatannya 1053 km per jam. Ada selisih 613 km per jam jika dibandingkan dengan di ekuator. Akibat perbedaan kecepatan ini, ketika suatu benda bergerak dari daerah khatulistiwa ke arah kutub, maka benda tersebut bergerak dari tempat yang memiliki kecepatan tinggi menuju tempat yang memiliki kecepatan lebih rendah. Benda tersebut masih menyimpan inersia kecepatan di tempat asalnya. Ketika menuju tempat yang kecepatannya lebih rendah, maka ada kecenderungan untuk berbelok searah dengan arah rotasi bumi. Tetapi sebaliknya, menuju ke khatulistiwa berarti dari tempat berkecepatan rendah ke kecepatan tinggi. Akibatnya, ada kecenderungan berbelok berlawanan arah dengan arah rotasi bumi. Gaya yang timbul ini disebut sebagai gaya Coriolis, dan fenomena berbeloknya benda yang bergerak tersebut disebut sebagai efek Coriolis. Efek Coriolis ini sering didemonstrasikan dengan percobaan melempar atau menggelindingkan bola di meja putar.
Dalam dunia nyata, efek Coriolis terjadi pada benda-benda yang bergerak cepat dan menempuh jarak yang cukup jauh. Contohnya adalah pada tembakan peluru sniper atau tembakan artileri. Di utara Khatulistiwa, jika artileri atau meriam menembak ke arah utara, maka peluru akan sedikit berbelok ke arah timur. Jika menembak ke selatan, peluru akan berbelok ke arah barat. Sebaliknya, jika di selatan Khatulistiwa menembak ke arah utara, peluru berbelok ke barat. Menembak ke selatan, berbeloknya ke arah timur. Untuk itu, agar tepat mengenai sasaran, dalam perhitungan penembakan artileri, faktor efek Coriolis diperhitungkan untuk koreksi arah tembakan. Seperti itulah teori sains modern soal efek Coriolis yang terjadi pada bumi yang katanya bulat dan berputar ini. Paham sampai sini ya? Kita masuk ke step berikutnya. Sekarang kita gunakan teori tersebut dalam analisa. Kita menggunakan penerbangan yang sama, yaitu Emirates 56FQ dari Seattle menuju ke kutub utara dan kutub utara ke selatan menuju Dubai. Penerbangan ini rutenya kurang lebih seperti ini dan ditempuh dengan durasi 13 jam 58 menit atau 14 jam kalau kita bulatkan. Kita ambil saja 12 jam, 1 jam prepare take off dan 1 jam prepare buat landing. 12 jam penerbangan sama dengan setengah hari dari 6 jam. Dari jam 6 pagi hingga jam 6 malam. Artinya bumi sudah berotasi sebagian dari total rotasi dalam 24 jam. Bumi bulat satu kali berotasi sama dengan 360 degree dalam waktu 24 jam. 360 dibagi 24 sama dengan 15 degree. Artinya dalam 1 jam bumi berotasi 15 derajat dan dalam 12 jam sama dengan 180 derajat rotasi. 180 derajat itu sama dengan setengah putaran dari bumi yang katanya bulat dan berputar ini. Mari kita hubungkan dengan penerbangan Seattle to Dubai dan sebaliknya. Penerbangan tersebut melintas di kutub utara, di mana jika kita pinjam teori Coriolis pada sains bumi bulat, maka akan terkena efek Coriolis. Ketika suatu benda bergerak dari daerah Khatulistiwa ke arah kutub, maka benda tersebut bergerak dari tempat yang memiliki kecepatan tinggi menuju tempat yang memiliki kecepatan lebih rendah. Benda tersebut masih menyimpan inersia kecepatan di tempat asalnya. Ketika menuju tempat yang kecepatannya lebih rendah, maka ada kecenderungan untuk berbelok searah dengan arah rotasi bumi. Artinya penerbangan Seattle to Dubai ini seperti ilustrasi di atas dan terkena efek Coriolis yang luar biasa mengingat durasi 12 jam dan melintasi kutub utara. Bagian bawah kita asumsikan Seattle dan terbang ke utara melintasi kutub, dan bagian atas itu dari kutub ke Dubai kita asumsikan seperti itu. Maka rute terbang dari penerbangan tersebut seperti ilustrasi di atas. Ilustrasi itu belum berputar sebesar 180 degree putaran buminya agar sesuai dengan durasi flight-nya. Kita buatkan eksperimen sederhana dengan putaran 180 derajat agar sesuai dengan durasi flight-nya. Kita lakukan seperti ilustrasi di atas tetapi dengan putaran 180 derajat agar sesuai durasi terbang 12 jam atau setengah hari, setengah rotasi bumi dalam satu hari. Mari kita lakukan seperti apakah rute terbang pada bumi yang katanya bulat dan berputar ini. Kita tulis angka sebagai jam durasi penerbangan lengkap dengan nama lokasi Seattle dan Dubai. Dubai di angka 9 dan Seattle di angka 3 sesuai dengan rutenya. Rutenya seperti di atas, lurus di kutub utara lurus. Kita asumsikan dari angka 3 ke angka 9 atau sebaliknya. Penggaris sebagai rute penerbangan dan pulpen sebagai pesawat yang terbang, di mana nanti goresan pulpen itu sebagai rute yang dilalui oleh pesawat terbang tersebut. Kertas diputar 180 derajat agar sesuai dengan rotasi bumi selama 12 jam, di mana 12 jam sesuai dengan durasi terbang pesawat tersebut. Maka seperti inilah rutenya. Merah dari Seattle dan biru dari Dubai. Ketika percobaan terdapat kesalahan dan memutar kertas yang tidak sesuai dengan 180 derajat, dan seperti itu hasilnya karena masih ada kesalahan. Tetapi kami buatkan perkiraan yang sesuai dengan 180 derajat dan akhirnya seperti ini. Apakah benar seperti ini rute terbangnya?
Tentu tidak demikian Ferguson. Mustahil rute terbangnya seperti itu, dan jika benar terkena Coriolis maka pesawat terbang tersebut tidak bisa mencapai kutub utara karena pesawat akan melenceng atau bergeser dari kutub utara tersebut dan mirip dengan ilustrasi di atas. Dilihat dari rekaman posisi dan heading di sistem ADS-B, terlihat tidak ada perubahan tersebut, dan ini menandakan bahwa tidak adanya rute efek Coriolis di sana. Faktanya rutenya seperti ini. Tidak ada efek Coriolis membuktikan bahwa bumi tidak berputar, dan sains modern telah salah mengajarkan model bumi bulat heliosentris. Apa pendapat kalian? Tulis di komentar ya. Pembuat hoax terbaik adalah penguasa. Karena mereka memiliki seluruh peralatan untuk berbohong. Intelijen dia punya. Data statistik dia punya. Media dia punya. Orang marah, tapi ya itu faktanya. Bahwa hanya pemerintah yang mampu berbohong secara sempurna. Saya nggak ingin dia berbohong, tapi potensially dia bisa lakukan itu. Jadi rejim itu, kalau dia terus-menerus mengendalikan kebenaran, artinya ada kebohongan yang hendak disembunyikan. Itu dalilnya.